Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Saudara, pada awalnya Yeremia adalah orang yang tidak percaya akan kemampuan dirinya. Tak jauh berbeda dengan Musa. Hal itu terlihat dari responnya terhadap panggilan Tuhan, di mana ia menolak panggilan Tuhan itu dengan alasan, aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Yeremia merasa tidak mampu, tidak pasti berbicara karena usianya masih teramat muda dan belum berpengalaman. Dalam pelayanannya, Yeremia dikenal sebagai nabi peratap, yaitu nabi yang banyak menangis. Hatinya lembut, penuh kasih, dan mudah sekali tersentuh ketika melihat penderitaan umat. Itulah sebabnya Yeremia merasa tidak sanggup untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, yang terkadang harus berbicara keras dan tegas dalam menegur umat Israel karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Dalam benak Yeremia, sanggupkah aku menyatakan kehendak Tuhan di hadapan umat Israel yang dikenal tegar tengkuk itu? Keraguan dan ketidakmampuan membayangi langkahnya. Pernyataan Yeremia ini bukan berarti ia tidak bersedia melaksanakan tugas dari Tuhan, tapi merupakan sebuah pengakuan jujur bahwa ia mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan tahu akan hal itu. Maka berfirmanlah ia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Yang Tuhan cari dari dalam diri Yeremia hanyalah hati seorang hamba yang bersedia dan rela untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Segala kelemahan dan kekurangan yang Yeremia ungkapkan bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memakai hidupnya. Hanya dengan jamahan tangan Tuhan segala kelemahan dan kekurangan dapat teratasi. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhanlah tahu bagaimana mengajar, memperlengkapi, dan memampukan kita. Jangan jadikan kelemahan atau kekurangan sebagai alasan untuk lari dari panggilannya. Pada umumnya, setiap orang memiliki kecenderungan untuk membanggakan dirinya atau bermegah karena memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Merasa berhasil, kuat, merasa pintar, kaya, merasa tampan dan cantik, terkenal, dan sebagainya. Terlebih-lebih jika kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Berhati-hatilah saudara. Tuhan menegur jemaat di Laodikia, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari kita belajar dari sikap Rasul Paulus. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesungguhnya Rasul Paulus memiliki alasan yang kuat untuk bermegah karena ia adalah orang yang cerdas dan pemberita Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ia tidak pernah membanggakan itu semua. Rasul Paulus lebih senang dan rela di dalam kelemahan. Mengapa?
Sebab di saat ia lemah, ia akan selalu disadarkan bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, sehingga ia sangat memerlukan Tuhan setiap waktu. Kala kita tidak mampu dan tidak berdaya dan tidak menyerah pada Tuhan, saat itulah Tuhan akan campur tangan dan menyatakan kuasanya atas kita. Saudara, suatu ketika Raja Yosafat harus menghadapi pergumulan yang berat karena negerinya mendapat serangan dari Bani Moab dan Amon, plus pasukan orang Meonim. Posisi Yosafat benar-benar terjepit dan tak berdaya. Dalam ketidakberdayaannya itu, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tuhan pun melawat mereka, dan melalui Nabi Hasiel mereka diperintahkan untuk tidak takut, sebab dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Mereka justru diperintahkan untuk menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan ketika mereka memuji-muji, Tuhan hadir dan kuasanya dinyatakan dengan dahsyat. Akhirnya Yosafat dan rakyat mengalami kemenangan yang gemilang. Saudara, jikalau kita saat ini kita merasa ada kelemahan, kekurangan, ketidakcakapan, jangan kecil hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan, Tuhan yang mengubah kelemahan, memiliki kuasa yang sempurna. Tuhan mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Ajar kami selalu percaya bahwa Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, dan dimanapun mereka berada yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.